Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Gilang Ramadan dari kelas D3TT4402 dengan NIM 6705-2043. Nah, kali ini kita akan membahas tentang modul 6 dengan judul Digital Modulation. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas tujuan dari praktikum. Nah, setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan bisa memahami konsep dasar MATLAB dan juga mengerti penggunaan tool-tool yang ada pada MATLAB dan juga tahu cara membuat GUI pada MATLAB. Nah, yang keempat itu bisa memahami dan mengerti konsep ARC, memahami dan mengerti bentuk keluaran sinyal modulasi dan demodulasi ARC. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan itu cuma satu laptop dan juga aplikasi MATLAB. Kita langsung masuk ke teori. Nah, modulasi digital. Modulasi digital itu merupakan proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawa. Nah, modulasi digital ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses mengubah-ubah karakteristik dan sifat gelombang pembawa sedemikian rupa sehingga pembentukan hasilnya itu memiliki ciri-ciri dari bit 0 atau bit 1 yang dikandungnya. Sehingga dengan mengamati modulate carrier, kita bisa mengetahui urutan bitnya disertai clock. Nah, melalui proses modulasi digital sinyal digital, setiap tingkatan dapat dikirim ke penerimaan dengan baik. Untuk pengiriman ini dapat digunakan media transmisi fisik atau juga non fisik. Nah, kalau yang fisik itu seperti logam atau optik, yang fisik itu seperti logam atau seperti gelombang-gelombang radio. Nah, langsung kita bahas ke jenis-jenis. Ada beberapa jenis-jenis modulasi digital, yaitu amplitudo shift keying dan juga frekuensi shift keying, terus juga ada phase shift keying. Nah, setelah itu kita masuk ke amplitude shift keying. Amplitude shift keying itu atau biasa disingkat ASK atau on-off keying adalah bentuk modulasi digital paling sederhana di mana sinyal carrier dimodulasi berdasarkan amplitude sinyal digital. Nah, ini nandain untuk logika 0 adalah off dan logika 1 adalah on. Nah, ASK akan mentransmisikan sinyal sinusoidal dengan frekuensi dan phase konstan. Nah, langsung saja kita masuk ke modulasi ASK. Dalam modulator ASK, tingkat amplitudo dapat digunakan untuk mewakili logika biner 0 dan 1. Sinyal pembawa dapat dianalogikan on atau off. Nah, demodulasi ARC. Nah, sinyal yang termodulasi pada sisa penerimaan ARC dikalikan dengan sinyal pembawa yang dihasilkan dari generator pembawa output. Nah, generator pembawa output itu berasal dari multiplier yang terdiri dari frekuensi tinggi dan juga frekuensi rendah. Nah, langsung saja kita ada juga beberapa kan keuntungan dan kerugian dari ARC. Nah, yang keuntungannya itu yang pertama, ARC ini dapat digunakan secara luas untuk terestrial komersial. Nah, yang kedua dapat digunakan untuk aplikasi satelit terbatas.
Nah, kerugiannya itu hanya digunakan pada jarak dekat saja. Dan yang kedua itu penentuan level acuan cukup sulit. Setelah itu kita akan membahas tentang diagram konstelasi aks. Nah, untuk aks kita hanya menggunakan sebuah sumbu fasa, oleh karena itu dua titik harus pada sumbu X. Nah, biner 0 memiliki amplitudo 0, V biner 1 memiliki amplitudo 4. Nah, itu misalkan titik yang terletak di titik asal pada satu unit. Nah, langsung kita masuk ke demodasi aks. Nah, diagram koneksi di bawah. Langsung saja kita masuk ke langkah praktikum menggunakan MATLAB, atau bisa dibilang langkah-langkah untuk praktikum. Yang pertama udah pasti buka aplikasi MATLAB. Nah, yang kedua itu di command window-nya ketik GUI dan pilih create new GUI. Nah, yang ketiga itu pilih blank GUI dan klik OK, lalu tampilkan akan seperti kotak-kotak. Nah, setelah itu tekan Ctrl+S, itu gunanya untuk nge-save. Nah, atau bisa langsung ke file terus terada save as. Nah, yang kelima itu kita kasih nama file sesuai yang kita inginkan terus save. Nah, yang keenam kita buat inputannya dengan cara klik edit text pada tool. Nah, habis itu kita klik 2 kali untuk menghapus teks edit di string. Nah, lalu buat push button sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 push button. Ditampilkan push button itu jadi kayak sini 1 tanggal 1. Nah, terus selanjutnya untuk mengset nilai dari tiap push button tinggal klik kanan, kemudian properti inspector dan kemudian muncul window buat pengaturan propertiesnya, lalu ubah nilai pada stringnya. Terus kita buat akses dengan cara pilih akses, nah terus itu diulang selama 5 kali. Nah, habis itu kita tampilan akses seperti ini. Untuk mengubah teks push button dilakukan dengan klik 2 kali, lalu scroll down dan pilih string, kemudian edit sesuai kebutuhan. Nah, habis itu untuk memberikan fungsi ada tombol tadi, misalkan jika dia diklik akan menghasilkan nilai tertentu, maka hal yang dilakukan adalah mengatur variabel pada properti inspektornya, yakni pada garis callback, atau klik kanan pada push button dan pilih callback. Setelah melakukan callback, maka tuliskanlah fungsi di bawah pada callback push button tersebut. Nah, tampilan pada GUI aks nanti akan menjadi seperti yang ada di modul. Setelah itu melakukan pencuplikan sinyal informasi dengan cara melakukan callback pada push button, lalu codingannya seperti yang ada di modul. Nah, melakukan pencuplikan sinyal carrier pada akses dengan cara melakukan callback pada push button dan coding. Lalu pencuplikan sinyal modulasi pada akses dengan cara melakukan callback pada push button, kemudian masukkan codingan.
Dengan hal yang sama, melakukan pencuplikan sinyal demodulasi pada akses dengan cara melakukan callback pada push button lalu coding. Dengan hal yang habis itu melakukan pencuplikan diagram konstelasi pada akses dengan cara melakukan callback pada push button lalu coding. Habis itu lakuin coding pada semua push button, habis itu di run. Maka akan muncul tampilan yang yang kayak ada garis-garis gitu. Langsung muncul tampilan hasil akhir dari proses modulasi dan demodulasi ASK. Ya, mungkin sudah selesai sampai di situ. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.